Ketika seseorang masuk ke program diploma di UTS InChurch, maka dia harus selesai kelas 12. Jadi menurut Dr. Eko Susanto di Sekretaris Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, itulah yang disetarakan. Kelas 1 SMA plus diploma ujungnya jadi SMK. Ini negara sebesar ini kok gobloknya luar biasa ya. Goblok bener. Berani nggak menampilkan siapa itu ahli kalian yang mengatakan ini tidak ilmiah? Berani nggak? Ilmiah itu terbuka, bisa diuji oleh orang lain, bukan di ruang penyidikan, di depan penyidik yang nggak tahu apa-apa bidang ini. Goblok itu namanya. Seharusnya penyidik itu ditemani oleh ahli bidang yang sama. Atau besok tanggal 13, hari Kamis, coba 3 ahli forensik IT itu berada bersama dengan penyidiknya. Gitu yang benar. Mana yang dikatakan tidak ilmiah, mana yang dikatakan saya mengedit, mana yang dikatakan saya memanipulasi, gitu loh. Dengarkan dua pihak. Goblok. Hari menjelang 13 November, hari Kamis. Ya. Sedih, yang paling menyedihkan adalah kalau apapun yang terjadi, skenario terburuk pada kami, tetapi tidak ada yang melanjutkan perjuangan ini. Berarti negara kita layak untuk dilabel menjadi bangsa pengecut. Kok takut sih dengan Joko Widodo dan dinastinya? Padahal kita baru merayakan 10 November kemarin. Memperingati, menghayati nilai-nilai pengorbanan yang luar biasa dari para pahlawan kita. Ayo, semua anak-anak bangsa dari muda sampai tua, jangan mau kita diinjak-injak oleh dinasti Jokowi ini. Memang mereka siapa? Dia siapa? Ya, oke. Pertama, pernyataan saya yang pertama adalah hanya ada 2 kemungkinan. Saya tambahin dari pernyataan Bang Said Didu. Hanya Bang Said Didu atau Bang Geis ya. Hanya ada 2 kemungkinan orang yang lupa wajah dan nama dari dosen pembimbing skripsinya. Yang pertama orang gila, yang kedua adalah penipu. Ya. Bagi mereka yang pernah kuliah, jangankan wajah, nama itu selalu dikenang. Karena tanpa nama pembimbing karena tanpa dosen pembimbing skripsi, seseorang tidak akan pernah menyelesaikan kuliahnya. Jadi kita bisa menyimpulkan Joko Widodo tahun 2017 menyatakan Pak Kasmujo, meskipun tidak eksplisit, Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsinya. 8 tahun kemudian dikoreksi menjadi hanya dosen pembimbing akademik, lalu dikoreksi lagi menjadi dosen pembimbing saja. Coba bayangkan. Dari situ saja, kalau kita back to square one, kembali ke nol, mereka-mereka di Indonesia ini jutaan yang sudah pernah skripsi, lulus sarjana. Dari 2017 dikoreksi 2025, sudah confirm dia itu tidak pernah meluluskan sarjana dari UGM. Yang kedua, setelah menyelesaikan buku Jokowi's White Paper, kami menuntaskan lagi anaknya yang menurut
informasi yang sangat lengkap di beberapa podcast Pak Roy Suryo, maka saya menceburkan diri juga sehingga ada ide untuk mendatangi Kemdikbudrismen. Saya yakin ya penersangkaan kami tidak lepas dari upaya-upaya kami mendatangi bersama Pak Roy Suryo, Bu Tifa dan Bang Jagir dan lainnya, Mbak Menu, bahwa kami mendapatkan informasi yang sangat krusial bahwa Gibran di Orchid Park Secondary School hanya 2 tahun setelah lulus dari SMP Negeri Surakarta, SMP Negeri 1 Surakarta, di Orchid Park Secondary School kembali lagi ke kelas 9. Lulus dari SMP Negeri 1 Surakarta, kelas 9, ke Singapura kelas 9. 2 tahun berarti kelas 9, kelas 10 alias kelas 1 SMA. Lalu kemudian katanya Gibran mengikuti UTS Insert. Langsung masuk ke program diploma yang menurut buku yang sedang kami tuntaskan, ya, referensinya itu ada di Web Archive UTS Insert tahun 2004, bahwa ketika seseorang masuk ke program diploma di UTS Insert, maka dia harus selesai kelas 12. Jadi menurut Dr. Eko Susanto di Sekretaris Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, itulah yang disetarakan. Kelas 1 SMA plus diploma ujungnya jadi SMK. Ini negara sebesar ini kok gobloknya luar biasa ya. Goblok bener. Baik, kelas 1 SMA plus diploma hasilnya SMK bidang akuntansi dan keuangan. Goblok bener. Makanya di buku ini saya jelaskan juga, nanti dituntaskan oleh Bu Tifa dan Pak Roy. Mungkin dipaket dalam buku judulnya Gibran Black Paper. Jadi apapun yang terjadi, sebarluaskan buku itu ya. Jangan sampai orang inkompeten ini yang hanya sampai kelas 1 SMA bisa jadi presiden 2029. 2029 kalau kita nggak bersatu, maka Gibran kemungkinan besar dengan uang bapaknya yang berapa ribu triliun dan semua orang bisa dibeli dengan uang itu, maka saya nggak mengutip 99,9% dari Pak Roy, 11.000 triliun persen pasti dia jadi presiden 2029. Oleh karena itu, sebelum apapun skenario terburuk hari Kamis, entah minggu depan atau 2 minggu lagi, ayo Pak Roy Suryo, Bu Tifa, kita selesaikan ini. Ini menjadi tonggak sejarah. Kami menolak dinasti kotor yang memanfaatkan lembaga-lembaga negara untuk kepentingan ambisinya, keluarganya, seperti KPU, Mahkamah Konstitusi, dan terakhir yang kita ungkap adalah Ditjen-Dikdasmen. Besok hari Kamis kami dituduh mengedit, memanipulasi dokumen elektronik ijazah Jokowi. Hanya karena menurut beberapa ahli forensik langganan kepolisian, ya, di meja penyidik ditanya jawab, oh iya ini diedit, ini dimanipulasi, ini tidak ilmiah. Halo, siapa kalian menyatakan kami tidak ilmiah? Berani nggak tampil ke depan? Ayo kita debat terbuka, ilmiah. Berani nggak ahli forensik tersebut yang mengatakan kami tidak ilmiah? Berani nggak? Mereka katanya 3 orang ahli IT. Ayo tampil ke depan, kita buktikan kau atau kami yang tidak ilmiah. Secara etika itu tidak benar. Kalau Anda itu ilmuwan, menyatakan orang lain, menuduh orang lain tidak ilmiah, itu bukan di meja pendidikan. Kau bentuk juga, tulis juga buku ini seperti ini.
Jokowi Paper itu. Bantah secara ilmiah. Jangan cuma beraninya di meja penyidikan. Yang penyidiknya nggak tahu apa-apa. Kan goblok itu. Jangan yang ahli nanti jaringan. Misalnya ada satu orang yang sering cuap-cuap. Ahli jaringan. Ya, jaringan komputer. Dia nggak pernah belajar image processing, tiba-tiba, oh itu punyanya Rizwan nggak ilmiah, nulis paper aja nggak pernah tentang itu. Nanti kita buktikan, kita telanjangi kau di pengadilan, kalau sampai ke pengadilan. Jadi bagaimana mungkin kepolisian di Republik Indonesia ini bisa menentukan sesuatu ilmiah atau tidak ilmiah? Otoritas kepolisian menentukan ilmiah atau tidak ilmiah tanpa menunjukkan mana yang tidak ilmiah dari kajian kami. Mana bagian yang kami edit. Saya minta kepada tim hukum, ketika ini diuji di pengadilan dan tuduhan mengedit, memanipulasi dokumen ijazah Jokowi dengan cara tidak ilmiah ini tidak terbukti, ayo kita tuntut Polda Metro Jaya atau Polri sebesar 126 triliun rupiah. 1 tahun anggaran kepolisian. Jangan main-main kalian menuduh kami. Hanya karena kalian punya kuasa untuk menangkap dan menahan orang. Atau setidaknya berani nggak menampilkan siapa itu ahli kalian yang mengatakan ini tidak ilmiah? Berani nggak? Ilmiah itu terbuka. Bisa diuji oleh orang lain, bukan di ruang penyidikan. Di depan penyidik yang nggak tahu apa-apa bidang ini. Goblok itu namanya. Kalau mengubah itu dilakukan laboratorium komputer forensik Polri, otaknya Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nual Azhar itu mengubah pakai software gratisan, video tajam jadi video kabur. Itu ya mereka tangkap. Kalau kami, softwarenya bisa diuji, bahkan source code-nya saya kasih pada saat penyidikan, source code-nya, kode sumbernya. Itu namanya bukan mengubah. Itu menganalisis dengan algoritma image processing. Algoritma pemrosesan citra digital yang ilmunya sudah ada sejak tahun 60-an. Itu algoritma isinya. Tapi bagaimana saya menerangkan itu kepada penyidik yang gak tahu apa-apa di bidang itu? Bayangkan tantangan beratnya. Mereka hanya mencari-cari slip tang, keseleo lidah, supaya itulah nanti dibawa sebagai bahan ke ahli bahasa. Itu aja mereka cari-cari bagaimana Rizwan ini supaya salah, keseleo lidahnya, baru bawa ke ahli bahasa forensik segala macam. Oh ya benar dia bla 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 bla. Seharusnya penyidik itu ditemani oleh ahli bidang yang sama. Atau besok tanggal 13, hari Kamis, coba 3 ahli forensik IT itu berada bersama dengan penyidiknya. Gitu yang benar. Mana yang dikatakan tidak ilmiah, mana yang dikatakan saya mengedit, mana yang dikatakan saya memanipulasi, gitu loh. Dengarkan dua pihak. Goblok. Oke ya. Sekian dulu. Jadi kembali back square one. Yang paling menyedihkan bukan skenario terburuk pada kami. Yang paling menyedihkan adalah kalau perjuangan ini mati dan kami hanya dilupakan secara sia-sia. Entah di mana kami saat itu berada. Oke, terima kasih atas supportnya. Merdeka! Bang Rizwan, mohon ada di tengah. Ini ide mendadak yang Bang Rizwan di tengah. Biar RRT.
Teman-teman semuanya, atas nama trio RRT, tanpa juga meninggalkan 5 sahabat yang lain, ya, dan juga 4 sahabat yang lain, kami dengan tulus memohon doa agar kami insya Allah mendapatkan jalan yang terbaik nanti pada tanggal 13 November. Kita tundukkan kepala sejenak. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala karena satu-satunya yang bisa kita minta tolong selain teman-teman semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, mulai. Selesai? Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah membersamai sampai sejauh ini. Seperti kata Dr. Tifa tadi, seperti kata Dr. Rismon tadi, andai terjadi sesuatu dengan kami bertiga pasca pemeriksaan tanggal 13 November, kami serahkan kepada Anda, kepada rakyat Indonesia perjuangan ini. Sanggup? Kami tidak akan diam, kami tidak akan juga berhenti. Karena ini hanyalah awal dari sebuah perjuangan besar. Betul kata Dr. Tifa, 200 tahun yang lalu Pangeran Diponegoro mengawali itu dan hanya berbekal keyakinan meskipun akhirnya kalah tapi sudah menorehkan sejarah. Betul kata Dr. Rismon, di tengah-tengah penyidik yang tidak tahu apa-apa bahkan memanipulasi tapi ditorehkan kepada kami, insya Allah kami siap. Mungkin ada 1-2 menit last statement dari Dr. Tifa dulu, nanti Bang Rismon, nanti saya tutup. Untuk pesan tanggal 13. Baik, teman-teman semuanya, sesungguhnya apa yang kami lakukan ini adalah sebuah tidak hanya sejarah, tetapi juga peletak dasar bagi kebaikan bagi bangsa ini. Sebab kalau kami tidak melakukannya, maka negara ini akan tertimbun oleh kejahatan demi kejahatan yang terus-menerus yang akan mengakibatkan anak-anak kita, cucu-cucu kita akan hidup dalam situasi tanpa agama, tanpa keyakinan, tanpa kepastian hidup. Mereka akan hidup sangat-sangat menderita. Itulah yang membuat kami terpanggil untuk mewakafkan perjuangan ini, untuk mewakafkan diri kami. Maka mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua yang hadir di sini bisa melanjutkan apa yang sudah kami mulai. Terima kasih. Apa sih susahnya memakzulkan Gibran saat ini? Bukti sudah telak. Ijazah SMA nggak ada. Raport cuma kelas 1 SMA ditambah diploma. Sudah jelas faktual bahwa Gibran tak punya ijazah SMA, tak lulus ijazah SMA baik dalam negeri dengan sistem pendidikan kurikulum pendidikan nasional maupun pendidikan luar negeri. Kemana DPR? Kemana kalian-kalian yang dulu penggerak-penggerak reformasi 98? Apakah kalian sudah nyaman sekarang? Ayolah DPR, semua forum purnawirawan TNI, bahkan TNI itu sendiri. Ini loh sudah bukti, sudah sangat telak. Penersangkaan ini tak lain dan tak lain hanya untuk membungkam kami agar tidak menuntaskan buku Gibran Black Paper. Gibran sang wapres tak lulus SMA. Terima kasih. Terima kasih Mas Rismon, terima kasih juga Mbak Tifa, terima kasih juga teman-teman yang ada di belakang kami. Dan kami juga menghimbau kepada beberapa pihak, khususnya 2 pihak. Adik-adik mahasiswa, ayo bangkit. Justru jangan seperti sardan atau sarden gitu. Ya, yang katanya BEM Nusantara, ya. Malah mendukung penangkapan terhadap kami. Ini gimana kalian mahasiswa? Apa kalian sudah nyaman dengan fasilitas yang ada? Itu satu. Kemana kalian ketika mahasiswa kemarin pada turun ke jalan dan memprotes, baik itu DPR, baik itu Wapres, baik itu juga yang lain. Kemana kalian? Yang kedua, organisasi namanya MUI,
Ya, Majelis Ulama Indonesia. Kemana ketika ada pesantren yang roboh, kalian tidak bersuara? Kenapa ketika ada korupsi di haji, MUI tidak bersuara? Tapi kenapa ketika justru ada aktivis yang kemudian akademisi dikriminalisasi, kalian justru mendukung dengan mengatakan sudah tepat penangkapan? MUI, kemana kalian? At last but not least, ini sekedar lucu-lucuan saja. Ya, tadi ada yang berkata, mana wayangnya mas? Wayangnya nanti malam di Rakyat Bersuara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka tapi belum. Ya, Allahu Akbar. Terima kasih. Salam. Berikut. Kan Andi Aswan, Polres Jakarta Selatan. Sebenarnya saya malas ya mengomentari Termul itu, saya paling malas. Tapi ingat ya, siapa tadi namanya? Andi Aswan. Itu orangnya. Saya sudah download bukti bahwa Anda mengatakan kami bukan teroris, tetapi teroris 3 kali di sebuah video. Wow. Siap-siap. Anda mau minta baikan dengan kami? Hubungi Mikael Sinaga. Kalau enggak, pasal berlapis ya, menuduh kami teroris, bukan teroris. Makanya jangan membuat singkatan ya yang membuat orang mendiskreditkan orang. Ini ilmuwan, bro. Kau nulis paper, nulis buku aja nggak pernah. Ya. 3 kali Anda kena mengatakan kami teroris, bukan teroris. Kena kau. Tetapi kalau kau mau baikan, hubungi Mikael Sinaga sebelum kami laporkan. Oke, lanjut. Nah, kalau dari saya boleh saja dijadikan juru damai. Karena kita memang disuruh begitu ya oleh agama kita masing-masing. Tapi yang saya paling penting, saya ini berprofesi sebagai wartawan seperti kawan-kawan di sini. Dan kita harus menjunjung tinggi etika profesi. Saya nggak tahu profesinya Andi Azwan itu apaan. Entah dia dapat duit dari mana untuk beli jas-jas mahal itu. Belakangan ini tiba-tiba jasnya mahal. Mahal loh. Oh ya, saya melihat-lihat mereknya lah sekali-sekali. Tiba-tiba bajunya mahal dan tasnya mahal. Ya, saya nggak tahu dia dapat dari mana. Tetapi yang paling penting, saya ini berprofesi wartawan sebagai wartawan utama, tersertifikasi di Dewan Pers, dan saya kemarin sudah berkonsultasi pada Dewan Pers, dan tunggu saja langkah kami berikutnya bahwa Andi Azwan dan siapa itu yang punya Masako channel itu yang kayak bumbu masak itu, Irjen. Irjen. Kalau Irjen kan polisi, itu pangkat tinggi itu. Tapi yang satu ini saya nggak tahu namanya siapa. Nah, dia juga harus bersiap-siap. Dia telah memakai website Dewan Pers resmi, website resmi dari sebuah lembaga yang diakui oleh negara, dan dia permainkan lembaga negara itu untuk memainkan sebuah narasi politik bahwa saya bukan wartawan tersertifikasi. Jadi itu kelakuan-kelakuan yang tidak bermoral, cacat moral, dan cacat logika seperti itu kita harus hentikan. Anda yang merasa masih mendukung Bapak Jokowi, silakan mendukung dengan data-data ilmiah, tapi kelakuan seperti ini tidak akan tinggal diam. Kalau Bang Rismon disebut seperti tadi itu mau memberikan tangan untuk minta maaf, memberikan kesempatan untuk Anda minta maaf, tapi kalau profesi wartawan dilecehkan, saya tidak ada pintu maaf. Jadi musbah. Tidak ada pintu maaf dari saya untuk Andi Aswan dan si satu orang itu. Irjen, tidak ada pintu maaf. apa yang dilakukan? Karena sudah melecehkan profesi wartawan yang mulia, pilar keempat demokrasi. Sekian. Pak, kemarin juga abang dikatakan pas sempat ada statement dia tersandung TPPU. Siapa ini? Andi Aswan. Andi Aswan Ya, gitu. katanya dia TPPU dan itu Dia ada tuh statement dia dari tuh memang suka GR ya. GR. TPPU itu kan bisa tergoda payment apa gitu ya, promo payment unlimited gitu loh. Suka-suka kami dan kami tidak membicarakan Anda, gitu loh. Jangan gak usah GR banget itu para termul. Malas saya bahas termul. Tapi menurut kamu termul-termul ini gimana sih Bang? Termul-termul ini gimana sih? Sampai ada bilang TPPU lah, bilang teroris lah. Kenapa Bang? Makanya mereka kan menggiring supaya kami dekat-dekat dengan teroris sehingga disebut teroris. Dalam sebuah video dia sebut 3 kali tuh teroris. Ya,
Itu pasalnya apa itu Bang kalau menyebut orang teroris Bang? Coba secara hukum. Secara hukum pasti perbuatan tidak menyenangkan, ya kan, fitnah juga, apalagi itu Melecehkan profesi wartawan gimana? melecehkan profesi, semuanya ada pasal-pasal. Jelas sekarang ini bagaimana Bang Rismon dan Michael Sinaga ini menuntut upaya hukum. Sama kok, mirip-mirip kalau mereka ini kemudian dituntut dan diperkarakan oleh Bang Rismon dan Michael Sinaga, sama lah mereka akan di tahanan mana-mana kalau jadi tahanan. Sama-sama pasalnya yang dikenakan ya fitnah juga kan. Jadi kita juga udah nggak tahu negeri ini memang sudah rusak secara hukum. Dan saya sebagai salah satu penegak hukum yang berharap tanggal 13 nanti ya, dengan fakta-fakta yang ada tidak terjadi fitnah. Itu yang paling fair. Tapi karena kita juga memaklumi bahwa hukum bisa dikendalikan oleh penguasa bangsa yang kemarin itu, ya, bisa jadi apa yang tidak kita inginkan, apa yang tidak ingin disaksikan oleh rakyat Indonesia akan terjadi. Maka tidak ada kesempatan atau perbuatan yang paling memungkinkan untuk ini betul melawan secara bersama. Apapun itu, melawan secara hukum, politik dan secara politik. Saya pikir itu. Oke, gitu dulu. Bang Rismon itu juga berarti terkait fitnah itu yang mengatakan kalau si Andi Asman itu TPPU berarti bukan mengatakan itu gitu. Udahlah, nggak usah GR, ya. Kami tidak membicarakan Anda dan Anda nggak usah GR, gitu loh. Saya mau fokus dulu karena level saya ini mantan presiden, bukan gubernurmu. Ya. Satu lagi, kemarin saat di Polres dia juga mengatakan abang mau fitnah menuduh dia adalah ketua PKI. Apa itu? Di mana itu? Berarti kita bisa buat laporan palsu dong, ya kan? Kalau mengatakan kami menuduh kami mengatakan dia PKI, ada termuli ini. Malas kita. Pesan-pesannya kan menyebut Andi Asman. Ngapain pesannya untuk dia? Nggak penting juga, karena apa di persidangan juga dia nggak punya legal standing. Dia kan cuma tim horenya Pak Jokowi aja gitu, ya, supaya nebeng nama orang beken gitu ya kan, nama Pak Jokowi, nama Michael Sinaga biar makin beken dia. Tiba-tiba beli jas 2 juta. 2 juta? Oh, saya nggak tahu berapa juta lah. Kemarin saat rilis penetapan tersangka juga dia datang. Nah, dia datang, ya kan, mendukung. Ini apa sih legal standingnya, bingung saya. Apakah dia saudaranya Jokowi? Ya kan? Siapa sih dia gitu loh. Makanya saya diundang beberapa kali ke stasiun TV, malas ya. Karena lawannya termulu. Kecuali apa ya, lebih pada show yang membuat rating tinggi tetapi masyarakat tidak dapat informasi yang optimal gitu. Oke? Gitu ya.